Respect buat Ange Postecoglou. Bisa datang ke Etihad Stadium dengan lini pertahanan yang sudah berantakan abis. Nggak ada Cuti Romero, Mickey van de Ven. Tahu nggak siapa yang dia pasang di back central? Emerson Royal, Ben Davies. Dua defender yang nggak world class sama sekali. Dan juga posisi alami mereka itu adalah fullback. Dan dipasang di posisi back central. Dan di fullback itu ada Pedro Porro dan Destiny Udogie yang bermain sangat menyerang. Sangat respect banget gue sama Ange Postecoglou ini, bisa pasang defense seperti ini dan masih bisa bermain sangat menyerang. Adu jotos dengan Manchester City. Malah ada beberapa kali gue lihat Ange Postecoglou itu ya, karena saking menyerangnya, dia seperti meminta respect dari Pep Guardiola. Dan itu langsung kelihatan. Pep Guardiola itu juga kelihatannya juga melihat ini nggak bisa dianggap remeh. Dan mereka juga kelihatannya lebih mencoba menghandle situasinya, nggak terlalu maju, terlalu ke depan, dan lebih fokus ke defense-nya. Itulah pengaruhnya Ange Postecoglou. Dan kita harus ingat, Spurs ini bermain tanpa Romero dan Van de Ven, dan bermain dengan Emerson Royal dan Ben Davies, dan juga kehilangan pemain kuncinya, James Maddison, dan mereka masih tetap ngotot. Bermain di Etihad Stadium, salah satu stadium terangker di dunia saat ini. Nggak ada klub yang bisa bermain selepas Spurs di Etihad Stadium selama ini. Liverpool kemarin itu bermainnya juga nggak gimana-gimana. Mereka tetap bermain bertahan. Arsenal juga seringkali kesusahan di Etihad Stadium. Tapi Spurs bisa bermain sangat menyerang dan juga masih bisa mendapatkan hasil seri. Kita harus mengacungkan jempol ke Ange Postecoglou. Dejan Kulusevski bermain sangat bagus di area sentral, menggantikan James Maddison. Ini juga pengaruhnya dari Ange Postecoglou. Pemain yang sebetulnya ya bukan pemain world class banget gitu ya, tapi bisa bermain sangat bagus. Dan kita harus ingat, Deki ini juga bermain di area sentral, bukan posisi alaminya, tapi dia bisa mencetak satu gol dan menciptakan satu assist. Satu assist yang luar biasa ketika meluncurkan serangan balik untuk golnya Son Heung-min. Dan juga gol headernya yang ngebully Nathan Ake, yang kita harus ingat baru fresh ketika dimasukkan di babak kedua. Dan Deki sangat kuat sekali dalam duel di udaranya. Luar biasa sekali dari Dejan Kulusevski. Dia harus bermain di posisi sentralnya menggantikan James Maddison. Dan juga Son Heung-min dengan satu gol dan satu assist juga. Manchester City itu memang makanan empuknya Son ya. Suka banget Son itu nge-score lawan City. Dan golnya pun juga sangat luar biasa. Dia mengalahkan Doku ketika ngadu sprint sama Doku ketika ada serangan balik. Dan ketika 1 lawan 1 dengan Ederson, sudutnya juga masih agak sempit, tapi tendangannya sangat keras. Itulah dampaknya world class striker ya, ke kiper hebat kayak Ederson. Kayak ada rasa takut di hatinya kiper. Dan rasa takut ini nggak bisa dianggap remeh, karena ketika lagi gugup begitu ya, kadang matanya berkedip, dan juga agak meleng, dan akhirnya itu, tendangan keras, walaupun sudah ditepis sedikit sama Ederson, bolanya masih bisa masuk ke dalam gawang. Itulah dampaknya striker world class kayak Son Heung-min. Dan juga Giovanni Lo Celso. Ya, ini pemain yang sebetulnya dibilang udah nggak ada masa depan di Spurs. Dan masih bisa mencetak gol yang luar biasa dari luar kotak penalti. Kita harus ingat, dia baru mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya melawan Villa dan Manchester City. Dan sebelum 2 gol ini, dia hanya mencetak 1 gol di Premier League saja. Jadi, 2 gol dari total 3 gol di Premier League ini, dia cetak dalam 2 pertandingan terakhirnya bersama Ange Postecoglou. Itulah efeknya Ange Postecoglou. Dejan Kulusevski bermain di area sentral, bukan posisi alaminya. Son Heung-min menggantikan Harry Kane. Lo Celso yang baru dipercayai musim ini.
bisa bermain bagus. Itulah dampaknya Ange Postecoglou. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin Spurs terlalu banyak ya, kelihatannya hasilnya itu terlalu bagus. Tapi kita harus ingat juga, nggak boleh kebawa angin. Soalnya Spurs ada unsur keberuntungan di pertandingan kali ini. Dan unsur keberuntungan ini dibawa oleh Erling Haaland yang gagal mengkonversi peluang-peluang emas yang dia dapatkan. Kita harus membicarakan lagi Haaland ya. Kenapa dia itu nggak mendapatkan Ballon d'Or musim ini? Gue ada alasannya. Alasannya gue itu adalah yang kita lihat di pertandingan melawan Spurs. Dia mendapatkan 2 peluang emas. Gawangnya sudah terbuka lebar. Dia tinggal tembak dengan kaki kuatnya dia, kaki kiri. Dan bolanya meleset. Ini sudah beberapa kali kita lihat di musim ini. Dan kita bisa lihat dari statistiknya. Ada sebuah underperformance atau performance yang kurang baik dari Haaland di depan gawang. Dia sudah mendapatkan peluang emas sebesar XG 15,7. Dan dari peluang sebesar ini, dia hanya mencetak 14 gol. Ada sebuah underperformance. Nggak jauh, tapi sebuah underperformance. Jadi intinya yang gue pengen buat di video kali ini adalah coba taruh siapa aja di striker di tim Manchester City ini. Dia bisa mencetak gol sebanyak Erling Haaland. Sergio Aguero, kalau dia nggak ada cedera, dia bermain di tim Manchester City. Nggak ada yang bisa bilang dia nggak bakal bisa menyamai pencapaiannya Haaland atau melewati pencapaiannya. Son Heung-min yang terkenal dengan overperformance-nya atau melebihi XG-nya. Gue bilang dia bisa mendapatkan peluang yang sama banyaknya dan dia bisa mengkonversi lebih bagus daripada Erling Haaland. Itulah kenapa gue bilang Haaland itu bukan striker elite. Striker world class, tapi bukan elite sekelas Messi dan Ronaldo. Karena tugas utamanya itu adalah mencetak gol. Dia itu jarang berpartisipasi dalam link up play-nya Manchester City atau operan-operan pendeknya Manchester City. Dan gue harus ngomongin juga, dia itu sebetulnya sudah berkontribusi dengan 2 assist di pertandingan kali ini. Nanti gue bakal ngomongin lagi. Tapi kita lagi fokus dengan tugas utamanya Haaland, yaitu di depan gawang. Dan dia gagal melaksanakan tugasnya. Dan itulah sebabnya gue bilang, di akhir pertandingan dia itu sempat marah-marah dengan Simon Hooper. Karena Simon Hooper ini gagal memberikan advantage ke Manchester City. Tapi gue bilang Haaland itu harusnya lebih marah kepada dirinya. Karena dia seharusnya tidak mencoba mengandalkan keputusan dari referee. Mengandalkan dia harus bisa mencetak 2 gol dari 2 peluang emas yang dia berikan. Jadi gue ngomongin terlalu banyak nih tentang Haaland yang kurang efisien di depan gawang. Tapi kita harus membicarakan juga dia sudah memberikan 2 assist. 1 assist untuk on goal-nya Son Heung-min dan 1 assist yang dia berikan ke Jack Grealish. Begitu. Tapi kita nggak usah terlalu ngomong terlalu banyak ya tentang Haaland soal sisi ini. Soalnya Haaland ya tugas utamanya adalah mencetak gol. Begitu. Memang sesekali dia bisa mencetakkan assist. Tapi kita menilai Haaland itu 100% hanya kinerjanya di depan gawang. Dan di pertandingan ini dia gagal melaksanakan tugasnya. Dan kita harus ngomongin lagi nih tentang tentang keputusannya Simon Hooper ya. Aneh banget VAR itu. Kecewa banget gue. Udah bukan pertama kalinya gue kecewa sama referee di Liga Inggris atau juga VAR. Dan sekali lagi kita melihat kebodohan dari wasit Liga Inggris. Jadi apa yang terjadi? Simon Hooper ini melihat ada foul untuk Manchester City. Dan saat itu Haaland memegang bola. Jadi dia memberikan advantage. Ini keputusan yang sangat bagus. Dan Haaland memberikan umpan yang luar biasa ke Jack Grealish yang sudah kosong di depan. Nah, ketika Grealish ini sudah tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Ederson, dengan Vicario, Simon Hooper ini malah memberhentikan permainan dengan meniup peluitnya. Apa-apaan sih ini? Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan memberikan play on.
dan akhirnya memberhentikan permainan lagi. Nggak jelas. Dan ini membuat Erling Haaland, Grealish, Pep Guardiola ngamuk besar. Ya pantas ngamuk lah. Lagi 1 lawan 1 dengan kiper lawan, bisa diberhentiin begitu aja. Udah bagus, terus langsung jadi blunder. Memang mantep. Memang gue tuh udah nggak ada harapan lagi buat wasit-wasit Liga Inggris. Udah sangat bodoh dan sangat kontroversial. Gue males nontonnya, karena sekarang gue harus nontoninnya tuh Simon Hooper. Gue tuh memang sudah terlahirkan di zaman-zamannya Mark Clattenburg ataupun Howard Webb, begitu. Dan ya mau gimana lagi? Ini yang kita dapat, kualitas referee seperti Simon Hooper, luar biasa banget. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang video kali ini dan tentang ulasan gue. Dan satu hal lagi yang gue pengen tanya dari pendapat kalian adalah video macam apa yang kalian ingin saksikan di video-video berikutnya. Oke, dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian enjoy dengan video ini. Sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.